Salam saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Amin saudara-saudara. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Sampai saat ini kita masih menghirup udara yang segar. Nafas kehidupan Tuhan masih percayakan bagi kita. Dan senang kita boleh jumpa lagi pada pelajaran rohani. Dan pada minggu ini kita ada pada pelajaran yang ke-8. Saya berterima kasih karena kita semua diberkati dengan firman kehidupan. Firman yang berasal dari Tuhan, yang terdapat di dalam kitab suci. Dan saya bersyukur, saya yakin, dan saya percaya bahwa firman ini bukan saja kita mendengarkan, tapi mari kita berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan mampukan kita untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari semasa Tuhan izinkan kita ada di dunia ini. Bersama saya Pendeta Lere Bulan Longdong, saya akan menuntun pelajaran ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mampukan kami mempelajari firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan ketika kami mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah melayani seperti Yesus. Ayat tema terdapat dalam Matius 9 ayat yang ke-36, firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bukan tergerak karena masalah duniawi seperti Yesus mengasihi orang buta, orang lumpuh, sakit, dan melainkan karena masalah rohani. Yesus tergerak karena mereka hidup dalam kebodohan dan kecerobohan, dan segera binasa karena tiadanya pengertian rohani. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran bagi saudara dan saya pada akhir zaman ini adalah mari kita tunjukkan belas kasihan kita kepada jiwa-jiwa yang segera binasa karena tiada pengertian rohani. Dan saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan kabar selamat kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang berkati, apa yang menggerakkan belas kasihan Yesus bagi manusia? Yesus tergerak melihat manusia karena mereka lelah, miskin, susah, dan letih. Mereka terlantar. Yang satu terlepas dari yang lain. Tongkat persaudaraan mereka, saudara-saudara, sudah patah. Di dalam Sakaria pasal 11 ayat yang ke-14. Jiwa-jiwa mereka perlu bantuan, dan di tangan mereka tidak ada sesuatu yang baik atau berguna. Mengapa saudara-saudara? Karena mereka mendapat gagasan-gagasan kosong dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka dibebani oleh tradisi-tradisi nenek moyang dan menyesatkan mereka ke dalam banyak kesalahan. Ingat saudara-saudara, pengalaman ini terjadi pada akhir zaman ini. Oleh sebab itu, saudara dan saya yang mengaku pengikut Kristus, mengikuti kebenaran Tuhan, kita dipanggil untuk melepaskan beban-beban, tradisi-tradisi yang diajarkan oleh pemuka-pemuka agama kepada saudara-saudara kita untuk dituntun kepada Kristus dan mendapat kehidupan. Mereka terlantar seperti domba tidak bergembala. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ungkapan ini diambil dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 17. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat.
Ini saudara-saudara adalah keadaan yang menyedihkan dari orang-orang yang tidak mempunyai pemandu yang setia, yang menuntun mereka ke dalam perkara-perkara untuk mengenal akan Tuhan sendiri. Ingat saudara-saudara, domba mudah tersesat. Dan ketika domba ini tersesat, ia semakin tidak berdaya, bingung, terancam bahaya, dan susah mencari jalan pulang. Demikian juga saudara-saudara, jiwa-jiwa yang hilang seperti domba yang hilang, mereka butuh petunjuk jalan dari gembala untuk menuntun mereka pulang. Dan guru-guru Yahudi mengaku bahwa mereka adalah gembala. Tetapi Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka bukan gembala. Mereka seperti gembala-gembala yang digambarkan di dalam Yeremia pasal 23 ayat 1. Yesaya pasal 34 ayat 2. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Pelayan-pelayan demikian hanya mencari kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Kristus. Jika saudara-saudara kita mengaku menjadi gembala yang baik, gembala yang mengajarkan kebenaran, gembala yang berjalan sesuai dengan kebenaran kitab suci, mari kita menuntun domba-domba gembalaan kita ke jalan yang benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ingat saudara-saudara, ingat bahwa Yesus merindukan orang-orang untuk mengalami keutuhan yang telah dihancurkan oleh dosa. Dan bagi Kristus, penyembuhan fisik tanpa penyembuhan rohani tidak lengkap. Oleh sebab itu, jika kasih Allah memotivasi saudara dan saya untuk menginginkan kesejahteraan fisik dan emosional seseorang, saudara-saudara, ini juga akan memotivasi kita lebih lagi untuk menginginkan kesejahteraan rohani orang lain, saudara-saudara kita yang lain, untuk menjalani kehidupan sepenuhnya di sepanjang kekekalan nanti. Yesus, saudara-saudara, menggabungkan 3 pelayanan. Dan Yesus menggabungkan 3 ini. Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, dan Yesus menyembuhkan. Dia membagikan asas-asas kekal agar kita semua dapat hidup dengan makna dan tujuan. Dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan." Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pelayanan Yesus mengungkapkan karunia yang melimpah. Dan Yesus datang untuk memampukan kita menjalani hidup berkelimpahan sekarang dan selamanya. Dan setiap tindakan penyembuhan adalah kesempatan untuk mengungkapkan karakter Allah, meringankan penderitaan, dan memberikan kesempatan untuk kehidupan kekal. Di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, perumpamaan tentang domba dan kambing. Ini memperingatkan kita untuk memenuhi kebutuhan fisik orang-orang yang di sekitar kita, tetapi lebih penting adalah kasih tentang Kristus yang memenuhi kebutuhan jiwa yang terdalam, dan undangan untuk bermitra dengannya dalam melayani orang-orang di sekitar kita. Ingat saudara-saudara, untuk menjalani kehidupan yang berpusat pada diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan fisik, mental, emosional, dan spiritual orang lain adalah mengambil resiko kehilangan kekekalan, adalah mengambil resiko kehilangan keselamatan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, banyak orang yang tidak beriman kepada Allah dan telah kehilangan kepercayaan kepada manusia. Namun ketika
Dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia mau bermitra dengan Yesus. Dia mau melayani Yesus, mau bersaksi tentang Yesus kepada saudara-saudaranya yang lain. Dia menolong orang sakit, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, menghibur orang-orang susah, dan dengan lembut mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus dan belas kasihannya. Hati mereka terjamah dan rasa bersyukur pun timbul. Iman dikobarkan dan mereka menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya yang memelihara mereka, dan mereka siap mendengar firman Tuhan yang dibukakan bagi mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Tuhan pada sepanjang minggu ini, saya yakin bahwa memotivasi saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran keselamatan bagi orang lain. Kita sama-sama saling menguatkan iman kita. Marilah kita mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan, untuk menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Karena ketika terjadi hari Maranatha, saudara saya akan diselamatkan, masuk dalam kerajaan yang Dia sediakan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Oleh karena kami merasakan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Doa hamba-Mu, kiranya Roh Kudus akan menuntun kehidupan kami, mengarahkan kami untuk kami boleh mengerti maksud Tuhan di dalam kami mempelajari firman Tuhan. Dan kami semua yang akan belajar bersama-sama melalui channel ini, Bapa karuniakan Roh Kudus bagi kami, sehingga kami mampu untuk mengerti maksud Tuhan. Doa hamba-Mu untuk saudara kekasih kami dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, Bapa kiranya pulihkan kehidupan mereka, sehingga mereka akan sehat, mereka akan selalu muji dan muliakan nama Tuhan, dan tetap setia pada Tuhan. Kami berdoa, sementara ini kami bergumul untuk COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberkati, bebaskan kami dari pergumulan ini, dan kami yakin bahwa Tuhan akan bebaskan kami. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk kami menanti waktunya Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati kami. Berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden, sampai pemerintahan di desa-desa. Tuhan karuniakan hikmat, akal budi, kearifan, bijaksana, ketabahan, sehingga mereka mengatur roda pemerintahan dengan baik. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin organisasi gereja Tuhan di muka bumi ini, para hamba-hamba Tuhan. Tuhan karuniakan hikmat, akal budi, kearifan, bijaksana, ketabahan. Dalam tugas kepimpinan mereka, mereka lakukan dengan baik, menuntun umat Tuhan untuk setia pada Tuhan, menuntun umat Tuhan untuk setia membantu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan cepat selesai, Tuhan datang, selamatkan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini, bahkan umur hidup, ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah dengar jawab doa kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.